Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami, saya sebenarnya dan Bung Rocky Gerung. Kita langsung ngobrol saja ya, bersama dengan Bung Rocky ya. Bung Rocky, mantan Presiden Joko Widodo kemarin diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri. Selain mengambil ijazahnya yang disoroti, itu adalah proses pemeriksaan yang sangat cepat, hanya 1 jam, padahal dia mengaku menjawab 22 pertanyaan. Ini buat para netizen juga menimbulkan kecurigaan. Ya, saya membayangkan bahwa Presiden Jokowi duduk berhadapan dengan penyidik lalu menjawab pertanyaan, 22 pertanyaan dalam 1 jam, dalam 60 menit. Itu artinya kira-kira 2,5 menit satu pertanyaan. Jadi bagaimana kita bisa mengevaluasi kedalaman pertanyaan penyidik itu atau jawaban Jokowi itu seperti menjawab multiple choice. Karena tidak mungkin pendalaman itu di dieksploitasi jawaban itu 22 jawaban dalam 60 menit. Itu saya pernah diperiksa di tempat yang sama dan harus minimal 4-5 jam itu hanya untuk menjawab 20 pertanyaan tuh. Jadi kelihatannya bukan kita mempersoalkan kualitas pertanyaan atau kualitas jawaban Pak Jokowi, tetapi kedalamannya mungkin belum diperoleh. Dan jelas kecukupan yang dimaksudkan oleh penyidik untuk dilimpahkan ke kejaksaan itu sudah tercukupi. Tapi dalam soal yang menyangkut pidana, tetap saya berpendapat bahwa yang hadir di depan penyidik hari ini adalah Jokowi sebagai warga negara yang merasa terhina atau merasa disebarkan kebohongan atau hoax oleh Roy Suryo CS. Padahal sebetulnya deliknya itu terjadi, tempus delictinya itu dan locus delicti bahkan itu terjadi di istana ketika Jokowi berumah di istana, bukan berumah di Solo, berumah di Jakarta sebagai kepala negara. Kita mesti juga berikan konteks itu, karena pada waktu kasus ini muncul menjadi skandal, sebetulnya skandal tanda petik, beliau masih presiden. Dan sebagai presiden, dia adalah pejabat publik. Dan pertanyaan rakyat terhadap pejabat publik itu bukan delik. Kan itu dasarnya kan. Kenapa? Karena pejabat publik itu memakai ijazahnya pada waktu itu untuk dijadikan alasan administratif. Jadi nggak ada urusan dengan sebut aja hina menghina atau menyebar kebohongan. Publik bertanya ketika presiden masih menjabat sebagai kepala negara. Pertanyaan warga negara pada kepala negara, tidak ada delik di situ. Jadi masalahnya kenapa tidak dijawab ketika presiden menjadi warga negara? Supaya tidak ada kegaduhan bertahun-tahun kan. Ini juga satu problem yang mungkin akan dipersoalkan oleh para pihak pelapor tuh, atau mereka yang didakwa menyebarkan berita buruk. Sebetulnya ini bukan berita buruk, ini pertanyaan tentang syarat administrasi, itu ijazah yang harus diperlihatkan, bukan dalam upaya untuk menuduh atau bersifat kriminal. Jadi sekali lagi, konteks dari soal ini adalah pertanyaan warga negara tentang keaslian ijazah Jokowi, bukan pertanyaan warga negara terhadap Jokowi, tapi terhadap kepala negara yang membawa ijazahnya ke KPU. Jadi ini soalnya akan panjang. Dalam bagian ini aja pasti akan ada debat akademis atau debat apa yang dimaksud dengan delik, apa yang dimaksud dengan subjek hukum. Ini akan panjang ceritanya. Nah, soal ijazah yang diambil lagi oleh Jokowi itu juga menimbulkan pertanyaan. Kan ijazah ini merupakan barang bukti yang harusnya diajukan dan diperiksa di pengadilan. Nah, kalau kemudian sudah diambil, nanti barang buktinya apa gitu. Yang sedang diduga oleh publik sekarang adalah apakah setelah dinyatakan misalnya ijazah itu asli, lalu deliknya selesai di dalam tahap penyidikan? Tentu tidak. Kan pemeriksaan itu asli atau tidak asli itu harus atas perintah pengadilan sebagai barang bukti. Kan barang bukti disebut barang bukti di depan pengadilan, bukan di depan penyidikan statusnya. Jadi kelihatannya Jokowi akan bawa lagi ijazah itu ke depan pengadilan,
lalu diminta untuk dinyatakan asli atau tidak oleh keputusan pengadilan. Nah, kita mulai mencoba menduga apa yang akan terjadi kalau kejaksaan misalnya mengembalikan berkas untuk dilengkapi. Tentu kepolisian mengerti apa yang harus dilengkapi oleh penyidik untuk dilimpahkan dalam bentuk yang lebih sempurna supaya jaksa bisa menuntut secara lebih transparan sebetulnya. Transparan artinya dilengkapi soal-soal yang masih kabur supaya konstruksi tindak pidananya bisa dimengerti oleh jaksa. Ini juga akan jadi soal yang panjang dan kita bisa pahami justru di dalam soal dilaporkannya mereka yang menuduh Jokowi memegang ijazah palsu, maka tensi politik akan meninggi itu karena para pembela Jokowi pasti akan terus-menerus mendampingi Presiden Jokowi di dalam sidang, lalu kontranya itu mereka yang mendukung para terlapor Roy CS itu juga akan ada di pengadilan, lalu adu spanduk, adu segala macam tuh. Tapi ini hiruk pikuk yang sebetulnya menguras energi dari Presiden Prabowo, karena Presiden Prabowo tetap harus kasih perhatian. Mengapa? Karena ini pertama kali mantan presiden itu akan dipanggil ke pengadilan dan itu sangat menyita energi dari Pak Prabowo. Tapi oke, kita lihat aja bagaimana akibat lanjutan dari keinginan Jokowi untuk melaporkan mereka yang dia anggap telah mencemarkan nama baiknya. Padahal sebetulnya seperti saya terangkan tadi, kasusnya itu ketika beliau masih presiden sebagai kepala negara, warga negara bertanya tuh. Jadi tidak ada sebetulnya konstruksi delik di situ. Kan delik itu menyangkut subjek hukum dengan subjek hukum, bukan dalam kedudukan sebagai kepala negara dan warga negara yang bertanya kan. Nah ini satu keadaan yang akan memancing reaksi panjang, tapi kita nikmati reaksi ini karena Presiden Jokowi kita kasih poin aja bahwa ya beliau kenapa baru sekarang melaporkan itu, dan kasus ini tentu akan jadi pelajaran. Mungkin akan ada yang lulus disertasi untuk menentukan apakah ada delik di dalam kasus yang sebetulnya delik yang bersifat politis. Karena permintaan warga negara supaya kepala negara menunjukkan bukti keaslian ijazahnya itu ada kuriositas warga negara, bukan relasi yang menyebabkan seseorang menjadi terhina itu. Kalau dia terhina, ya tidak mungkin kepala negara itu terhina. Yang terhina itu manusia konkret, bukan dalam jabatan dia sebagai kepala negara. Jokowi kemarin itu juga mengaku sedih sekaligus ya menyatakan kasihan karena kasusnya ini dipastikan akan berjalan gitu ya. Tapi dia juga menyatakan bahwa perilaku mereka yang mempersoalkan ijazahnya itu memang sudah sangat keterlaluan. Ini sebelumnya dia menyatakan bahwa sudah menghina dia sehina-hinanya. Kok saya ngelihat ini kayak ambigu ya sikapnya Jokowi? Ya, ungkapan Presiden Jokowi, ungkapan Pak Jokowi sebagai warga negara yang tidak lagi punya jabatan, yang seolah-olah mendua, ambigu. Ambigu maksud saya, kan beliau mengatakan saya menyesal harus menyaksikan kasus ini tiba di meja pengadilan. Loh, dia mulai kan, dia menyesal bahwa pada akhirnya mungkin akan ada lagi orang yang dipenjarakan, Roy Suryo CS. Jadi kalau kita baca psikologi Pak Jokowi, dia antara ingin mengatakan kalian akan tahu rasa ya, saya tidak main-main, dan sebaliknya dia mungkin merasa bahwa kalau ini tidak diteruskan maka kasusnya akan jadi isu terus-menerus. Jadi di dalam kegambangan itu Jokowi mengucapkan sesuatu yang mendua antara menyesalkan karena dia mesti melaporkan warga negara, dan itu belum pernah terjadi di dalam tradisi demokrasi, kepala negara melaporkan warga negara kan. Itu soalnya tuh, ngapain kepala negara melaporkan pemilik kedaulatan rakyat kan, dasarnya itu. Tapi kemudian dia mungkin sedikit satire mau menghukum lagi itu. Kan saya udah bilang jangan main-main dengan saya, maka sekarang saya laporkan, maka terimalah kalian para Roy Suryo CS ini untuk menghadapi delik pidana di situ. Tapi sekali lagi saya tidak menghadapi delik pidana. Dan psikologi Pak Jokowi juga terlihat ada ketegangan, kegelisahan, bagaimana impactnya pada keadaan politik kalau kasus ini jadi skandal pertama, bahwa seorang mantan kepala negara itu ketika posisinya sebagai kepala negara
justru tidak melayani warga negara, dan dia tunggu supaya seolah-olah ada pidana tuh, karena ini tinggal soal harga diri pribadi itu. Padahal kepala negara tidak boleh punya harga diri itu, karena kepala negara itu adalah posisi administrasi publik dan itu adalah fungsi itu. Lain kalau Jokowi di awal itu menerangkan bahwa saya sebagai kepala negara, ini jasa saya silahkan diperiksa tuh, selesai masalah. Tapi sekarang dibawa ke dalam ranah hukum, lalu dia mulai menyesal sendiri mungkin bahwa kenapa saya bawa ke ranah hukum ya, ini jadi problem panjang. Bagaimana kalau terbukti bahwa deliknya tidak ada, sementara sensasi tentang kepalsuan itu udah masuk sampai ke WA grup mak-mak, lalu dijadikan meme oleh netizen, kan itu soalnya. Jadi saya tetap menganggap bahwa psikologi Pak Jokowi ada dalam kondisi ambigu itu. Tetapi sekali lagi ini sudah berproses. Yang ingin kita lihat adalah impact dari kasus ini terhadap sebut aja kedudukan Gibran yang juga lagi dipersoalkan legitimasinya itu. Jadi bayangkan misalnya kalau pada saat yang sama atas dasar alasan yang sama, maka Gibran diminta menunjukkan ijazah SD, SMP segala macam itu kan, karena ada contoh awal, jadi semacam ya sebetulnya stare decisis atau jurisprudence, sehingga orang mempersoalkan lagi ijazah Gibran yang juga diduga punya masalah. Jadi ini akan jadi ya kasus pertama bahwa sebuah dinasti politik, yaitu dinasti Pak Jokowi, akhirnya harus berhadapan dengan tuntutan publik, dan tuntutan publik itu tidak mungkin dibatalkan, karena yang dituntut publik itu bukan keaslian dari kertas-kertas yang disebut ijazah baik yang dimiliki Pak Gibran atau Pak Jokowi, tetapi kejujuran dan keterus-terangan. Nah, bertahun-tahun kejujuran dan keterus-terangan itu ditunda oleh Presiden Jokowi. Akibatnya sekarang publik merasa setiap penundaan itu dibaliknya ada perencanaan kejahatan. Saya kira itu semacam kata mutiara hari ini, bahwa penundaan artinya perencanaan kejahatan. Nah, bagaimana prediksi Anda soal kasus ijazah ini, Bung Rocky? Dengan Jokowi melaporkan mereka yang mempersoalkan ijazahnya ya, itu apakah kemudian orang itu menjadi takut atau malah makin menjadi ini? Oh, yang jelas kasus ini akan panjang, karena mulai banyak orang yang datang mungkin menawarkan diri menjadi saksi yang meringankan para terlapor, yaitu Roy CS, atau bahkan saksi yang justru memberatkan sang pelapor, itu Presiden Jokowi itu. Karena satu persatu mereka yang tadinya tidak mau bersuara akhirnya muncul ke permukaan. Demikian juga sebaliknya, akan banyak orang datang untuk membela Jokowi. Jadi ini akan sangat dinamis. Keriuhan di dalam sidang itu akan sangat panjang. Dan kita mau coba membayangkan semua saksi ahli akan disiapkan untuk saling bantah-membantah di situ. Tapi satu hal yang mesti kita perhatikan, bahwa dinamika ini beririsan dengan kondisi sosial yang rapuh di kita. Itu yang kita mungkin bisa bayangkan, kalau keributan ini kan keributan yang tidak mungkin lagi ada win-win solution, karena Presiden Jokowi mengambil langkah hukum, artinya dia harus ikuti prosedur, akan dihadirkan di ruang sidang, lalu sorak-sorai penonton di luar ruang sidang, netizen misalnya akan memenuhi semua platform sosial, dan meme akan lagi bertebaran, lalu satire juga akan diproduksi. Itu konsekuensinya. Jadi sekali lagi kita coba lihat, menduga bahwa proses ini atau dihentikan misalnya karena ditemukan bahwa ijazahnya asli, dan itu berarti proses yang selesai, tapi orang akan protes. Kalau dinyatakan asli oleh Barreskrim misalnya, ya bisa aja bahwa ijazah yang dibawa Pak Jokowi itu memang asli. Masalahnya apakah ijazah itu milik Presiden Jokowi atau bukan, itu soal yang berbeda. Dan kalau masuk ke pengadilan, itu akan merangsang banyak kepentingan untuk bermain di dalam wilayah yang sangat sublim ini. Saya sebut sublim karena seharusnya dari awal Pak Jokowi menerangkan bahwa saya sebagai kepala negara memenuhi permintaan warga negara. Yang berkali-kali saya terangkan bahwa kepala negara yang menunda kejujurannya itu artinya dia tidak paham bahwa impactnya akan panjang, dan impact itu sudah terjadi. Beberapa teman udah dipenjarakan, ada yang udah keluar, tapi isu ini tetap berlanjut. Nah, tempelan isu ini yang lebih berbahaya lagi. Jadi akan ada isu lanjutan, bukan sekedar tentang ijazah,
tapi tentang keaslian keputusan, saya sebut aja keaslian keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran. Apakah keputusan itu asli keputusan hukum atau itu keputusan politik? Kalau dia keputusan politik berarti ada yang mendikte. Pada waktu itu Ketua Mahkamah Konstitusi, siapa yang bisa mendikte? Ya cuman kekuasaan tertinggi yang mampu mendikte, ya Presiden Jokowi. Jadi akan banyak ada mungkin penggugat intervensi dalam maksud yang lebih negatif, karena menggugat untuk menambahkan poin nebeng di dalam kasus ini, atau tergugat intervensi, kan kalaupun istilah itu ada. Jadi sekali lagi banyak faktor yang akan masuk dalam ruang sidang dan berkembang menjadi isu politik, dan semua isu politik selalu harus dibayangkan sebagai isu yang akan terbakar, karena bersamaan dengan isu keaslian Pak Jokowi ini ada isu pemakzulan wakil presiden, ada isu ekonomi tentang keadilan sosial, buruh, PHK, mungkin dalam 2-3 bulan ini udah 100.000 yang di PHK. Jadi gegap gempita di ruang sidang pengadilan isu ijazah Jokowi ini akan crossfire dengan isu-isu ekonomi yang di bulan Juni nanti itu akan merebak, karena yang di PHK 2-3 bulan lalu sampai sekarang belum dapat kerjaan, maka keresahan sosial muncul tuh. Demikian juga bulan Juni jatuh tempo bayar bunga utang 800 triliun, itu juga akan jadi problem besar. Dan kita tahu bahwa semua hal yang hendak dipikirkan secara komprehensif oleh Pak Prabowo untuk memulai satu era ekonomi baru itu akan terganggu oleh dinamika politik selama pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi oke, itu adalah konsekuensi, dan kita coba tuntun supaya negeri ini betul-betul bisa tumbuh kembali dengan harapan baru bahwa keadilan itu tidak boleh dipermainkan. Salam akal sehat. Salam akal sehat.